Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita bertemu kembali di dalam Student Fellowship yang pada hari ini kita belajar tentang God's Unexpected Plan, rencana Allah yang tak terduga, khususnya melalui hidup Yusuf. Untuk itu kita akan membaca sepenggal kisah Yusuf yang dicatat dalam Kejadian 45. Nah, karena waktunya yang terbatas, saya akan membacanya hanya dari ayat yang pertama hingga yang ke-8 saja. Demikian firman Tuhan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikian pembacaan kita dari Kejadian pasal yang ke-45 ayat 1 hingga yang ke-8. Sebelum kita mengupas dan memahami isi firman Tuhan dari Kejadian pasal 45 ini, saya mengajak Anda untuk berdoa bersama-sama. Bapak Saudara, kami bersyukur pada hari ini kami sudah membaca Alkitab dan mencoba memahami sepenggal kisah hidup dari Yusuf, di mana Tuhan berkarya di dalam dan melalui hidup Yusuf. Tolonglah kami supaya kami bisa memahami apa pesan Tuhan kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami naikkan doa kami ini. Amin. Saudara, untuk memahami kisah yang ada di pasal 45 ini secara lebih baik, tentu kita harus melihat konteks kisah sebelumnya. Nah, saudara, pada masa itu terjadi kelaparan yang sangat hebat yang juga melanda tanah Kanaan, tempat Yakub dan anak-anaknya tinggal. Yakub mendengar bahwa di Mesir itu ada gandum yang bisa dibeli. Itulah sebabnya dia mengutus ke 10 anaknya untuk membeli makanan itu di Mesir. Jadi pergilah anak-anak Yakub ini melakukan perjalanan untuk pertama kalinya ke Mesir, agar mereka bisa membeli gandum di sana. Dan ini dicatat pada pasal yang ke-42. Pada pasal 42 inilah Yusuf berjumpa kembali dengan saudara-saudaranya. Dalam perjumpaan yang pertama ini, Yusuf sengaja menutup-nutupi identitasnya. Justru karena tindakannya inilah, dia baru tahu bahwa selama bertahun-tahun lamanya, semenjak ia dijual oleh saudara-saudaranya ini ke pedagang Midian, ini dicatat di pasal yang ke-37, dan berakhir sebagai budaknya Potifar di Mesir, ini dicatat pada pasal yang ke-39, saudara-saudara Yusuf ini ternyata dihantui perasaan bersalah atas tindakan mereka kepada Yusuf. Dari hasil interogasinya kepada saudara-saudaranya ini, Yusuf mendapati bahwa ternyata Benyamin, saudara seibunya itu masih hidup segar. Lalu dia membuat rencana. Ia mengizinkan saudara-saudaranya membeli gandum untuk dibawa pulang ke tanah Kanaan, namun dia harus menahan Simeon sebagai jaminan. Harapannya adalah ketika mereka kembali membeli gandum di Mesir, mereka membawa Benyamin. Yusuf tentu sangat rindu dengan adik kandungnya ini dan sangat ingin berjumpa kembali dengan adik seibu yang sangat dikasihinya.
Pada pasal 43 hingga 45 inilah dicatat kisah perjalanan yang kedua dari saudara-saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Kali ini mereka membawa Binyamin. Dan di sini Yusuf juga membuat sebuah plan untuk menguji saudara-saudaranya. Yusuf mengizinkan kembali saudara-saudaranya membeli gandum untuk dibawa pulang ke tanah Kanaan. Dan ia juga membebaskan Simeon, tetapi bermaksud menahan Binyamin. Nah, saudara, sebelum keberangkatannya ke Mesir untuk membeli gandum yang kedua kalinya, Yehuda sebenarnya sudah berjanji kepada ayahnya, yakni Yakub, bahwa dia bersedia untuk bertanggung jawab memulangkan Binyamin dengan selamat. Itulah sebabnya ketika Yusuf berencana untuk menahan Binyamin, sontak dia maju ke depan. Dia rela berkorban dengan cara bersedia ditahan sebagai ganti Binyamin. Mengapa Yehuda melakukan hal ini? Pada Kejadian 43 ayat 8, di sana disebutkan bahwa Yehuda tidak ingin ayahnya, semua saudara-saudaranya, dan anak-anaknya meninggal karena kelaparan dahsyat yang terjadi di Kanaan. Ini berarti Yehuda itu anak yang berbakti, saudara, dan sangat peduli kepada Yakub ayahnya, beserta seluruh keluarga besarnya. Nah, Yehuda rupanya juga tidak ingin mengulang kesalahan di masa lalu, yakni meninggalkan Yusuf di tangan pedagang Midian tanpa berbuat apa-apa. Kini, dia tidak mau meninggalkan Binyamin ditahan di Mesir tanpa berbuat apa-apa, hanya demi mendapatkan gandum untuk mereka makan. Itulah sebabnya, saudara, Yehuda rela untuk ditahan sebagai ganti Binyamin. Jadi dari tindakan Yehuda inilah Yusuf tahu bahwa saudara-saudaranya ini telah berubah. Mereka telah sadar dari kesalahan mereka dan tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Menanggapi sikap Yehuda inilah, maka pada pasal 45 ayat 1, Yusuf tidak berkuasa lagi untuk menahan perasaan sukacita dan terharunya yang sangat bergejolak. Agar perjumpaan dengan ke-11 saudaranya ini menjadi pertemuan yang privat, maka dia menyuruh orang-orang Mesir yang ada di ruangan itu untuk pergi meninggalkannya. Setelah mereka pergi, barulah Yusuf itu menangis sekeras-kerasnya hingga terdengar oleh orang Mesir dan seisi istana Firaun. Saudara, bangsa Yahudi adalah bangsa yang sangat ekspresif. Mereka itu bisa mengungkapkan perasaan sedih atau gembira itu dengan teriakan keras. Ini bisa dilihat dalam Mazmur 38 ayat 6 dan 104 ayat 33 dan 34. Itulah sebabnya kita bisa memahami bahwa tindakan Yusuf ini sangat dipengaruhi oleh budaya bangsanya sendiri, yaitu menangis dengan keras. Mari, saya ajak saudara membayangkan adegan yang ada pada saat itu. Saudara-saudara Yusuf itu hanya tahu bahwa orang yang di hadapan mereka ini adalah orang Mesir yang menjadi penguasa, atau penguasa Mesir, orang Mesir yang menjadi penguasa. Tentu mereka sangat terkejut ketika Yusuf itu menangis sekeras-kerasnya, dan setelah itu dengan bahasa Ibrani dia berkata, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Saudara, kata "aku" di sini dalam bahasa Ibraninya itu mendapatkan penekanan. Jadi kira-kira Yusuf itu hendak menegaskan kepada saudara-saudaranya bahwa selain dia adalah orang Ibrani, dia juga adalah Yusuf. Yusuf siapa? Yusuf saudara mereka. Tentu saudara-saudaranya kaget setengah mati. Bukan sekedar kaget, mereka disebutkan sebagai takut dan gemetar menghadapi Yusuf. Nah, kata takut atau gemetar itu diterjemahkan dari satu kata Ibrani, bahal. Bahal itu bukan sekedar takut biasa, melainkan ketakutan yang melumpuhkan, yang membuat seseorang itu tidak bisa bergerak atau lari. Itulah yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf. Itulah sebabnya ketika Yusuf dalam kasih, kepedulian, dan kekhawatirannya yang sangat besar kepada Yakub ayahnya, dia menanyakan, "Masih hidupkah Bapak?" Saudara-saudara Yusuf tidak sanggup menjawabnya, karena mereka sangat ketakutan. Mengapa sangat ketakutan? Dulu kan mereka yang menjual Yusuf kepada pedagang Midian. Lah kok sekarang bisa jadi penguasa Mesir?
Kalau sekarang Yusuf berkuasa dan dengan kekuasaannya dia membalas dendam terhadap mereka, bisa apa mereka? Mau lari juga tidak sanggup. Nah, untuk menjembatani suasana yang membeku ini, Yusuf kemudian berkata kepada semua saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Dengan berkata, marilah dekat-dekat, mungkin Yusuf bertujuan agar mereka bisa memastikan bahwa penguasa Mesir di hadapan mereka adalah benar-benar Yusuf, saudara mereka. Nah, setelah mereka semua mendekat, sekali lagi Yusuf itu menegaskan bahwa dia adalah Yusuf, saudara mereka yang pernah mereka jual ke Mesir. Tentu dalam hal ini Benyamin tidak termasuk yang menjual Yusuf, bukan? Nah, dalam pernyataan tersebut, yakni ketika Yusuf mengatakan bahwa mereka lah yang pernah menjual Yusuf ke Mesir, jelas Yusuf di sini tidak melupakan kesalahan saudara-saudaranya. Namun Yusuf tidak berhenti dan terfokus di sana. Karena setelah itu Yusuf mengarahkan pembicaraannya tentang Tuhan dan rencananya. Saudara, saya yakin bahwa setelah pertemuan yang pertama dengan saudara-saudaranya, Yusuf itu mencari waktu untuk melakukan retrospeksi atau mengenang kembali kisah hidupnya di masa lalu. Dalam retrospeksi ini, Yusuf berusaha melihat apa yang sebenarnya telah Tuhan lakukan di masa lalu hingga masa kini. Lalu dia berusaha untuk menafsirkan dan memahami apa maksud Tuhan di balik semua kisah yang telah dialaminya. Dan apa yang kemudian dia pahami itu diungkapkannya di hadapan ke-11 saudaranya ini pada ayat yang ke-5 hingga yang ke-8. Jika Anda membaca dengan teliti, Anda akan menemukan frasa-frasa yang mirip diulang-ulang. Misalnya, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini dicatat di ayat yang ke-5. Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Ini ayat yang ke-7. Bukankah kamu yang menyuruh aku? Bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Ini ayat yang ke-8. Jadi 3 kali frasa yang mirip ini diulang, itu berarti ada sesuatu yang sangat penting yang hendak ditekankan. Subjek utama penekanan Yusuf dalam kalimat ini, itu ada pada diri Allah, sementara objek penyertanya itu ada pada diri Yusuf. Allah menyuruh Yusuf. Artinya, Allah telah memilih dan mengutus Yusuf untuk mengerjakan sebuah misi. Misi apa itu? Yakni misi penyelamatan. Kepada siapa misi penyelamatan itu secara khusus ditujukan? Nah, jika Anda membaca ayat yang ke-5, saudara akan menemukan bahwa misi penyelamatan ini ditujukan kepada semua orang pada umumnya yang tinggal di Mesir. Sementara ayat 7, Anda akan melihat bahwa misi penyelamatan ini lebih spesifik lagi ditujukan kepada keluarga Yakub yang tersisa dan yang masih hidup. Lalu apa tujuan dari misi itu? Itu juga terlihat di ayat yang ke-5 dan ke-7. Yakni melalui Yusuf, Tuhan itu bermaksud memelihara manusia. Yakub. Nah, pada ayat ke-7 itu Yusuf mengatakan kalimat demikian, saudara. Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin keturunanmu, menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Nah, dari kalimat ini maka secara implisit menyiratkan bahwa ada di antara anak cucu Yakub yang mungkin meninggal pada masa kelaparan yang dahsyat di tanah Kanaan. Ini mereka yang masih tersisa, yang masih hidup, itulah yang akan Tuhan pelihara, sehingga mereka semua tidak mengalami kepunahan. Selanjutnya, saudara, bagaimana rencana Tuhan ini diwujudkan agar misi keselamatan ini bisa mungkin terjadi. Nah, untuk itu Yusuf dalam tanda kutip harus dijual agar sampai ke Mesir. Ini dicatat di ayat yang ke-5. Juga harus ada konteks bagi misi penyelamatan itu, yakni kelaparan. Ini disebutkan di ayat yang ke-6. Yusuf harus jadi penguasa penting agar bisa mengatur misi penyelamatan itu. Itulah sebabnya Tuhanlah yang mengatur Yusuf bisa menjadi penasehat khusus Firaun. Ini ada di ayat 8.
Nah, istilah yang dipakai di sana adalah bapa bagi Firaun. Sebagaimana seorang bapa memberi nasihat kepada anaknya, seperti itulah posisi Yusuf bagi Firaun. Tuhan juga yang mengatur Yusuf itu menjadi tuan atas seluruh istananya Firaun dan bahkan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi ini Yusuf menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi Tuhanlah yang memelihara dan menyelamatkan semua keturunan Yakub yang tersisa dari kebinasaan. Sementara Yusuf hanyalah alat di tangan Tuhan. Tapi peran Yusuf ini tentu sangat penting, tetap sangat penting. Meski bukan yang terpenting, karena yang terpenting adalah Tuhan Allah Israel. Dengan mengungkapkan apa yang terjadi hingga saat ini dari perspektif ilahi, menunjukkan bahwa Yusuf itu tidak berfokus dan diikat oleh perasaan benci dan keinginan membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Dia justru mau melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya karena dia tahu dan sadar bahwa di balik semua penderitaan masa lalu dan kesuksesan karir pada masa kini, ada Tuhan yang berencana dan Tuhan pula lah yang mewujudkan rencana penyelamatannya itu melalui diri Yusuf. Itulah sebabnya saudara, Yusuf itu menghibur mereka sebelumnya di ayat 5 dengan mengatakan, janganlah bersusah hati. Artinya, janganlah kalian sangat marah dengan diri kalian dan janganlah terlalu sedih atas apa yang pernah kalian lakukan kepadaku. Ya, kalian memang telah berbuat salah dan jahat kepadaku. Tapi di balik kesalahan kalian, Tuhanlah yang beranugerah mengatur semuanya demi kebaikan kita semua, umatnya. Saudara, Yusuf tidak berhenti menghibur saudara-saudaranya dan mengarahkan mata iman mereka kepada Tuhan dan rencananya. Dia juga memberikan instruksi kepada saudara-saudaranya untuk segera membawa Yakub, ayah mereka, untuk mengungsi ke Mesir. Sebab jika mereka tetap bertahan di tanah Kanaan, itu sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup mereka. Sebab kelaparan itu masih akan terus berlangsung selama 5 tahun lagi. Nah, Yusuf juga bersedia menjamin kehidupan mereka berupa mereka bisa tinggal di tanah Goshen di Mesir. Lalu untuk menjamin kepastian berita bahwa Yusuf masih hidup, bahkan memiliki kemuliaan sebagai penguasa di Mesir, maka Yusuf menekankan pesannya itu kepada Benyamin agar dia menjadi saksi tentang kebenaran berita bahwa Yusuf masih hidup. Nah, mungkin Yakub itu sulit percaya atau bahkan tidak bisa percaya kepada ke-10 anak-anaknya ini yang memberitakan tentang Yusuf itu hidup. Tapi mungkin untuk percaya dengan berita yang sangat mengembirakan yang ditegaskan oleh Benyamin sebagai saksi. Bukankah Benyamin ini adalah adik sekandung dari Yusuf? Masakan dia berbohong? Nah, balik lagi ke kisah tadi, saudara. Pertemuan dan perdamaian yang membahagiakan antara Yusuf dan saudara-saudaranya itu diwujudkan dengan Yusuf memeluk adik seibunya dengan penuh kehangatan. Benyamin dan Yusuf, mereka saling bertangis-tangisan, menunjukkan bahwa keduanya mengungkapkan kerinduan mereka secara tulus. Namun ketika Yusuf mencium dan memeluk semua saudaranya yang lain sebagai lambang perdamaian, mereka tidak ikut bertangis-tangisan, saudara, melainkan sekedar bercakap-cakap. Ini berarti masih ada ganjalan dalam hati mereka yang belum tuntas diselesaikan. Nah, kisah ini akan diselesaikan nanti di pasal yang ke-50. Saudara, kisah perjumpaan Yusuf dengan saudara-saudaranya ini ternyata didengar oleh Firaun. Dan Firaun berkenan memberikan hadiah, bahkan menyediakan tanah yang subur di Mesir untuk mereka tinggali. Disediakanlah kereta-kereta untuk menjemput keluarga mereka di Kanaan. Juga hadiah-hadiah lainnya, termasuk bekal selama mereka menjemput keluarga mereka di Kanaan. Nah, dalam 3 ayat terakhir dikisahkan bahwa benar, saudara, Yakub ternyata tidak percaya kepada perkataan anak-anaknya tentang Yusuf itu masih hidup. Itu sebuah berita yang sangat mengejutkan dan tidak masuk akal. Bukankah dulu anak-anaknya telah menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa Yusuf telah meninggal karena diterkam binatang buas? Mengapa sekarang masih hidup? Bahkan hidup dalam kemuliaan. Apakah berarti anak-anaknya dulu telah menipunya? Sungguh lucu, bukan, saudara?
Yakub sang penipu ternyata ditipu oleh anak-anaknya sendiri. Saudara, setelah Yakub lihat bukti yang dikirimkan oleh Yusuf, maka semangatnya kembali bangkit dan kemudian berkata, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Saudara, kisah Yusuf ini selain memaparkan model-model pertobatan yang ditunjukkan melalui saudara-saudara Yusuf, serta pengampunan dan rekonsiliasi seperti yang ditunjukkan oleh tindakan Yusuf sendiri, tokoh sentral dari kisah ini sebenarnya adalah Allah yang membuat rencana penyelamatan dan yang menggenapinya, yang mewujudkan rencana penyelamatan tersebut. Karena itu tema yang diberikan kepada saya untuk membahas kejadian 45 ini sangatlah tepat. Bahwa rencana Allah itu tidaklah terduga. Dari perspektif manusia, saudara, entah itu saudara-saudara Yusuf maupun Yusuf sendiri, mereka tidak akan pernah menduga bahwa di balik kebencian dan kejahatan saudara-saudara Yusuf, sehingga mereka tega menjual Yusuf, bahkan menipu Yakub ayah mereka. Ternyata ada Tuhan yang sedang merenda kisahnya. Dalam kuasanya, Tuhan itu sanggup untuk mewujudkan rencana yang indah atas diri Yusuf dan atas seluruh keluarga Yakub. Dari perspektif manusia, pihak yang paling dirugikan dan menderita tentu adalah Yusuf, saudara. Namun kita tahu bahwa pengalaman Yusuf tidak hanya terdiri dari penderitaan. Narator kitab Kejadian itu memberitakan kepada kita bahwa dari awal Yusuf tinggal di Mesir, Tuhan ternyata berkenan menyertai Yusuf sehingga ia berhasil dalam pekerjaannya. Ini dicatat di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2. Potifar pun melihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf dan mengantar karier Yusuf itu menanjak sehingga ia menjadi orang kepercayaan Potifar. Namun karier Yusuf ternyata rontok setelah difitnah oleh Nyonya Potifar, sehingga dia harus menderita sebagai penjahat yang mendekam di penjara. Apakah Tuhan meninggalkan Yusuf? Tidak. Karena dalam Kejadian pasal 39 ayat 21 kembali disebutkan Tuhan itu menyertai Yusuf, sehingga dia menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Apakah Tuhan membiarkan Yusuf terus di penjara? Juga tidak. Karena melalui kuasa pengaturannya, Yusuf berjumpa dengan juru minuman dan juru roti Firaun penjara, serta mengartikan mimpi mereka. Melalui juru minuman itulah, Tuhan juga mengatur Yusuf untuk berjumpa dengan Firaun dan mengartikan mimpi Firaun. Hal inilah yang mengantar karier Yusuf kembali melejit, menanjak tinggi, yakni menjadi orang kepercayaan Firaun. Nah, kuasa pengaturan Tuhan itulah yang memastikan bahwa rencana Tuhan atas diri Yusuf dan melalui diri Yusuf itu bisa diwujudkan. Rencana apa itu? Yaitu rencana penyelamatan dari Tuhan, khususnya bagi keluarga Yakub. Nah, saudara, ketika kita menjalani hidup kita masing-masing, terutama ketika kita mengalami masa-masa yang sulit dan buruk, marilah kita melihatnya bukan semata-mata dari perspektif diri kita yang terbatas sebagai manusia. Saya percaya Tuhan itu punya rencana indah atas diri kita dan melalui diri kita sebagai umat kepunyaannya. Rencana Tuhan bukan hanya indah, tetapi akan menghasilkan kebaikan. Kebaikan ini mungkin belum kita rasakan pada saat kita mengalami masa-masa yang sulit tersebut atau masa-masa yang buruk. Nanti setelah kita melewatinya, kita bisa melakukan retrospeksi dan melihat bagaimana campur tangan Tuhan itu mendatangkan kebaikan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Saya akan menceritakan sebuah kisah, saudara, di mana kisah ini menceritakan tentang seorang pria yang tinggal di sebuah dusun terpencil. Nah, dia mempunyai seorang anak dan seekor kuda. Nah, pada suatu kali kudanya ini lolos dari kandang, saudara, dan menghilang ke hutan. Kemudian datanglah para tetangganya berkata begini,
kudamu sudah hilang, dasar nasib sial, kata tetangganya. Sang kakek ini dengan kesal berkata demikian, saudara. Hei, mengapa kalian berkata begitu? Bagaimana kalian tahu bahwa itu adalah nasib sial? Malam berikutnya, saudara, kuda itu kembali ke kandangnya, tempat ia biasa makan dan minum sambil memimpin 12 ekor kuda liar bersamanya. Nah, anak petani tua itu melihat kuda-kuda itu di kandang, ia segera keluar dan menutup pintu gerbang kandang agar kuda-kuda liar itu tidak keluar kembali. Nah, dalam sekejap mata sang petani itu bersama anaknya memiliki 13 ekor kuda. Tetangga sekitar mendengar kabar baik ini bergegas menuju ke rumah petani tua itu dan berkata, astaga, 13 ekor kuda kau miliki dalam sekejap, dasar nasib mujur. Kembali pria tua yang bijak ini berkata, bagaimana kalian tahu bahwa itu nasib mujur? Beberapa hari kemudian, saudara, anaknya ini yang berbadan kekar mencoba menunggangi salah satu ekor kuda liar untuk menaklukkannya. Namun ia terjatuh. Ia terpelanting dan salah satu kakinya patah. Tetangga-tetangganya kembali datang malam itu dan ia berkata, anakmu patah kakinya, alangkah sialnya engkau. Petani bijak ini sekali lagi menjawab, bagaimana kalian tahu bahwa itu sial? Beberapa hari kemudian, saudara, seorang panglima perang itu menjelajahi kota itu, termasuk dusun itu, untuk mendaftar setiap anak muda yang kuat dan bawa mereka untuk pergi berperang. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata tak seorang pun dari pemuda-pemuda itu kembali ke rumahnya karena tewas di medan perang. Tetapi anak muda itu yang kakinya patah karena berusaha menjinakkan kuda, ternyata selamat berkat kakinya yang patah. Saudara, jangan terburu-buru menilai apa yang kita alami. Apakah itu nasib baik atau nasib tidak baik. Mari kita melihat peristiwa-peristiwa dalam hidup kita ini dari perspektif Tuhan. Jika Anda mengalami pengalaman sulit dan buruk dalam hidup kita, jangan terburu-buru menilai Tuhan itu tidak peduli, tidak baik, dan tidak mengasihi. Izinkan Tuhan menjalankan rencananya atas hidup kita. Izinkan Tuhan mengatur kita dalam melewati masa-masa sulit dan buruk itu. Yang terpenting adalah mari kita terus belajar taat dan memperkenankan hati Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan juga akan dengan senang hati untuk menyertai dan memberkati umatnya yang taat dan menyenangkan hatinya. Nah, jika kita belum memahami apa rencana Tuhan atas hidup kita pada masa kini, mungkin karena kita masih dalam proses menuju satu babak kisah di mana Tuhan pada akhirnya akan menunjukkan penggenapan rencananya atas dan melalui hidup kita. Jadi jangan berhenti melihat hidup ini dan pengalaman-pengalaman kita itu dari perspektif manusia kita yang terbatas. Arahkan selalu mata iman kita untuk senantiasa melihatnya dari perspektif Tuhan dalam menggenapi rencananya. Ini tentu membutuhkan kepekaan dalam merespons pengaturan Tuhan. Dan kepekaan semacam ini itu tidak bisa dibangun dengan baik jika kita menjauh dari Tuhan. Karena itu, mari kita terus mendekat kepadanya. Sehingga melalui anugerahnya, kita itu bisa melewati semua halangan, rintangan, kesulitan, bahkan pengalaman buruk sekalipun. Percaya kepadanya, dan bergantunglah penuh pada kuasa pemeliharaannya. Amin. Mari kita berdoa bersama untuk menutup renungan kita. Tuhan, kami bersyukur, kami sudah membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami bisa melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang berencana. Engkau punya kuasa untuk mengatur agar rencana-rencana-Mu itu berhasil dan mendatangkan kebaikan bagi umat-Mu. Tolonglah kami Tuhan ketika kami berada di dalam rencana Tuhan. Ketika Tuhan mengatur kami untuk menjalani hidup menuju rencana Tuhan digenapi,
Kiranya Tuhan tolong kami, supaya kami belajar hidup taat, kami belajar peka terhadap pimpinan Tuhan, dan kami bersedia untuk menerima rencana Tuhan itu dan mengizinkan Tuhan bekerja di dalam melalui hidup kami. Berkati kami ya Tuhan, dan tolong kami, supaya kami, mata iman kami, tetap tertuju kepadamu dan rencana. Dalam Kristus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin.